haula wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala ashabihi wa wala. Bapak-bapak, ibu, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya pada kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam keadaan bahagia di sisa-sisa umur kita. Dan mudah-mudahan dengan rahmat dan ridhonya pada saat kita pulang husnul khatimah dan Allah kumpulkan kita di dalam surga insyaallah. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita dan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta istri, keluarga dan sahabat beliau. Bapak Ibu sekalian, lanjutkan kajian kita beberapa waktu yang lalu bahwa salah satu daripada ajaran Islam yang indah adalah tentang persaudaraan, ya, tentang persaudaraan. Persaudaraan yang paling tinggi itu adalah al-ukhuwah al-islamiyah, ya, al-ukhuwah al-islamiyah, persaudaraan di dalam Islam. Persaudaraan di dalam Islam itu menghilangkan sekat-sekat teritorial. Jadi kita dengan warga negara manapun, sepanjang dia adalah muslim maka dia adalah saudara kita. Ya, dan ini luar biasa, ya, sangat kuat. Satu Tuhan, satu Nabi, satu kitab suci, dan yang luar biasa satu tujuan, yaitu kehidupan akhirat. Nah, itu yang menyatukan kita itu adalah keimanan kita. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Jadi ditegaskan oleh Allah bahwa mukmin itu, semua orang mukmin itu bersaudara. Ya, bersaudara. Saya akan selalu tekankan ini mungkin di mana-mana, apalagi menjelang pilpres, pileg, pilkada. Ya, belajar dari pemilu sebelumnya yang melahirkan istilah kampret dan cebong itu. Ya, kedua istilah yang tidak baik buat siapapun. Ya, tapi kalau kita memahami bahwa filosofi tentang persaudaraan itu, maka Rasulullah SAW mengatakan, ya, masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasad idza ishtaka minhu 'udwun tada'a sa'irul jasadi bis-sahri wal humma. Jadi perumpamaan orang mukmin itu di dalam bersaudara, di dalam kasih sayang, di dalam saling mencintai, itu kata Rasulullah SAW seperti anggota tubuh, Bapak Ibu. Seperti anggota tubuh. Anggota tubuh itu kalau ada salah satu dari anggota tubuh itu yang sakit, maka yang lain itu sakit. Nah, realitanya seperti itu kan kita. Jadi persaudaraan di antara kita itu kata Rasulullah, digambarkan oleh Rasulullah SAW seperti anggota tubuh. Ya, kalau salah satu anggota tubuh itu sakit, maka yang lain ikut sakit. Kalau gigi sakit, kepala ikut sakit. Kalau gigi kepala sakit, perut sulit menerima makanan, mual. Atau kalau asam lambung naik, kepala pusing.
Begitulah perumpamaan persaudaraan sesama mukmin. Ya. Jadi kalau salah satu anggota tubuh sakit, maka yang lain ikut. Nama Allah mengatakan di dalam Al-Quran di surat Al-Hujurat surat 49 ayat 11, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhunna. Nah, jadi kata Allah, wahai orang yang beriman, janganlah satu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Ya, jangan satu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Boleh jadi, ya, boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Dan jangan juga sekelompok wanita mengolok-olok sekelompok wanita yang lain. Boleh jadi yang diolok-olok itu jauh lebih baik daripada yang mengolok-olok. Ya. Kemudian wala tarmizu anfusakum, wala tarmizu anfusakum, dan jangan kamu mencela dirimu. Wala tarmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Nah, ini jangan kamu memanggil saudaramu dengan gelar-gelar yang tidak baik. Seburuk-buruk panggilan itu adalah panggilan fasik setelah iman. Bisal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humus shalimun. Sumber pertikaian, sumber perpecahan itu apa? Di antaranya olok-olok. Nah, ini sejak ada medsos ini, suhu olok-olok ini meningkat. Bullying, ya. Seseorang membuli orang yang lain atau sekelompok orang membuli kelompok yang lain dan seterusnya. Nah, ada istilah tadi saya katakan, istilah kampret, istilah cebong. Jangan kau panggil saudaramu itu dengan panggilan-panggilan yang buruk. Bayangkan, Tuhannya sama, nabinya sama, kitab sucinya sama, sholat arah kiblatnya sama, pergi umroh bareng satu pesawat, tapi begitu nanti sampai di tanah air, satu kampret, satu cebong. Ya. 2-3 bulan yang lalu masih kita baca itu kalau di medsos, dasar cebong. Gitu ya, kampret. Padahal udah 2019 itu pemilunya. Nah ini bahaya, ya, bahaya. Bahayanya ini sebetulnya bukan hanya dalam hubungan muslim dengan muslim, dalam kebinekaan kita bahaya. Apalagi muslim dengan muslim, mukmin dengan mukmin. Nah kemudian Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu. Jadi Bapak Ibu, ini adalah etika bermuamalah, etika bergaul. Jadi Rasulullah tadi mengatakan hubungan mukmin dengan mukmin itu, ya, di dalam mereka saling menyayangi, saling mencintai, ya suddu ba'dhum ba'd. Apa? Kama salil jasad idza ishtaka minhu wa tada'a sayul jasad bis-sahri wal humma. Seperti anggota tubuh, kalau salah satu anggota tubuh sakit, maka yang lain ikut sakit. Maka kemudian Allah katakan di hadis, kemudian Allah katakan tidak boleh mengolok-olok, tidak boleh menghina, ya, tidak boleh berprasangka, ya, karena sebagian prasangka itu buruk, kata Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhann. Ya, jauhkan dari kamu prasangka. Inna ba'dadh dhanni ismun. Wa la tajassasu. Wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Tajassus itu apa Bapak Ibu? Tajassus itu mencari kesalahan orang lain. Kita nggak pernah melihat orang lain itu dari sisi baiknya.
istri nanti kita katakan. Ada satu namanya hubungan suami istri, tidak selamanya suami istri itu langgeng. Ada satu momen, ada sedikit konflik. Nah, harusnya pada saat terjadi konflik itu fokus kita bukan pada kesalahan pasangan hidup kita, tapi bagaimana kita melihat bahwa kebaikannya masih lebih banyak daripada kesalahannya. Tetapi faktanya di dalam komunikasi rumah tangga itu yang sering adalah tajasus. Tajasus tuh, jadi ketika konflik terjadi mulai muncul kesalahan-kesalahan dia. Kita cari-cari kesalahan. Kamu kemarin tuh begini terus panjang. Nah, dalam pergaulan juga sama. Ya, wala tajassasu. Jangan kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Karena kalau itu yang kita lakukan, nggak ada manusia yang sempurna. Nggak ada manusia yang sempurna. Ini apa ya? Kalau ini masih banyak ruang yang terisi atau ruang yang kosong? Terisi, ya kan? Masih banyak ruang yang terisi daripada ruang yang kosong. Tapi nanti setelah saya minum, tersisa sedikit segini ruang yang terisi. Ruang kosongnya pasti lebih banyak. Nah, kalau orang yang bersyukur akan mengatakan alhamdulillah, setengah dari gelas aku masih ada isinya, sepertiga dari gelas aku masih ada isinya, alhamdulillah. Tapi kalau orang yang tidak banyak bersyukur akan mengatakan, ya setengah gelas aku kosong. Padahal faktanya masih ada isi, tapi dia fokusnya kepada yang kosong. Itu kalau orang dalam bergaul gak pernah melihat kebaikan orang lain, maka yang muncul itu adalah selalu kesalahan orang lain, karena dia tidak pernah melihat kebaikan orang lain. Dia tidak pernah melihat kebaikan orang lain. Yang dia lihat adalah kesalahan orang lain. Kita harus belajar melihat sisi-sisi baik. Artinya manusia itu jauh, menurut saya, bicara mayoritas manusia jauh lebih banyak kebaikannya daripada keburukannya. Malaikat ketika Allah mengatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku ingin menciptakan khalifah di muka bumi. Nah, malaikat melihat banyak sisi buruknya manusia, maka malaikat mengatakan ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Apakah kamu akan menciptakan orang-orang yang akan melakukan kerusakan di muka bumi dan melakukan pertumpahan darah? Itu malaikat melihat sisi buruknya manusia. Tapi kalau Allah, inni a'lamu ma la ta'lam, aku lebih mengetahui daripada kamu. Jadi harusnya kita melihat sisi baik orang lain daripada sisi buruknya. Wala tajassasu, wala yattabatum ba'dhum, dan jangan kamu berkunci gibah. Kalau sedang melihat keburukan orang lain, nah, biasanya penyakit berikutnya gibah. Gibah itu benar yang kita ceritakan dan orang lain tidak suka dengan cerita kita. Kalau dia tahu itu gibah. Kalau nggak benar itu fitnah. Jadi dua-dua nggak benar. Jadi kalau kita ceritakan perihal orang lain dan dia tidak suka walaupun itu benar, itu gibah. Apalagi tidak benar, itu
Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarituhu. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Bapak Ibu tidak akan mau makan daging ayam pakai. Mau nggak ayam pakai? Ayam baru mati 2 menit. Baru mati 2 menit. Terus kita sembelih. Itu ayam pakai. Jijik. Nah, di sini Allah umpamakan bahwa kalau kita melakukan dosa-dosa terkait hubungan dengan kemanusiaan tadi, itu sama halnya kita memakan daging mayat saudara kita. Mayat kambing aja kita tak mau, ayam aja kita tak mau, apalagi manusia. Nah, yang menarik, Allah katakan wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah itu Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau kita cermati ayat-ayat tadi itu, hubungan kemanusiaan dikaitkan dengan takwa. Hubungan kemanusiaan dikaitkan dengan takwa. Apa artinya? Rasa persaudaraan itu lahir dari sifat takwa. Rasa persaudaraan itu lahir dari sifat takwa. Artinya kalau seseorang menempuh jalan takwa, ya, kalau kita menempuh jalan takwa, salah satu hasil dari ketakwaan itu adalah senang bersaudara, senang merawat hubungan kemanusiaan. Jadi kalau ada seseorang yang nggak senang bersaudara, itu dipertanyakan kualitas ketakwaannya. Kita minum dulu ya. Saya kalau kurang tidur suara saya begini. Kemarin saya ceramah di Tangerang jam 8 kurang, anak saya dari Bandung telepon, ayah aku enak banget karena saya perempuan IPB. Jam 8 lewat 15 selesai ceramah, saya tembak langsung Bandung sampai Jakarta tadi jam 2 lewat 15. Jadi kurang tidur gitu suaranya. Harap maklum ya suaranya, problem di leher kalau udah kurang tidur. Kurang tidur, kurang minum. Nah, Bapak Ibu perhatikan, wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Sama seperti ayat Ali Imran 102. 102 itu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tapi ayat berikutnya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru nikmatallahi 'alaikum iz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi nikmati ikhwana. Jadi di dalam Ali Imran 102 itu perintah takwa. Tapi di Ali Imran 103 perintah bersaudara. Jadi kalau kita menempuh jalan takwa, harusnya kita cinta bersaudara. Jadi kalau ada orang menempuh jalan takwa tapi tidak cinta dengan persaudaraan, dipertanyakan itu jalan takwa yang dia tempuh itu. Karena orang bertakwa itu
punya semangat bersaudara yang sangat tinggi. Dan seperti yang pernah saya sampaikan kepada Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan ayat-ayat takwa di dalam Al-Quran, ya perhatikan ayat-ayat takwa di dalam Al-Quran, bahwa sifat orang bertakwa itu banyak ditekankan oleh Allah terkait dengan hubungan kemanusiaan. Al-Imran 133, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu 'indat lil muttaqin. Bersegeralah kamu menuju ampunan Allah dan surganya yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan oleh Allah untuk orang bertakwa. Nah, siapa orang bertakwa di situ, Bapak Ibu? Siapa orang bertakwa di situ? Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Orang yang menginfakkan hartanya ketika lapang dan ketika sempit. Wal kaziminal ghaiz. Orang yang mampu menahan marah. Wal afina 'anil nas. Orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Jadi takwa itu bukan hanya terkait hablum minallah, tapi takwa itu terkait juga dengan hablum minannas. Jadi setiap muslim yang menempuh jalan takwa harusnya dia cinta dalam persaudaraan. Kayak saya bilang, ada hadis Rasulullah. Beberapa waktu lalu saya bilang sama Bapak Ibu, saya katakan ada hadis Rasulullah yang mengenai bangkrut. Ya. Kamu tahu nggak orang bangkrut? Kata Rasulullah kepada sahabat muflis. Tahu ya Rasulullah, orang yang habis hartanya, bukan. Tapi orang yang nanti, seseorang yang nanti ketika di akhirat dia bawa pahala sholatnya, pahala puasanya, pahala ibadahnya, dia pikir pahalanya masih banyak. Gak taunya apa? Pahalanya sudah dikasih oleh Allah, ditransfer oleh Allah kepada orang yang dia sakiti, kepada orang yang dia zalimi, kepada orang yang dia ghibah, kepada orang yang dia fitnah. Dan dosa orang yang dia fitnah, dia ghibah, dia sakiti, dia zalimi, diberikan Allah kepadanya, bangkrutlah dia. Nah, ini kalau kita pahami ini, maka subhanallah Bapak Ibu, kita akan berusaha merawat komunikasi kita dengan saudara muslim kita. Makanya di dalam teori komunikasi, di dalam Al-Quran, ya, teori komunikasi diajarkan oleh Allah. Ada kaulan karimah. Jadi kalau mau ngomong nih sesuai dengan Quran. Kalau ngomong tuh memuliakan orang lain, kaulan karimah. Ada kaulan ma'rufah. Kalau berkomunikasi dengan orang lain dengan ucapan yang benar. Ada kaulan balighah. Kalau berkomunikasi dengan orang lain dengan ucapan-ucapan yang bernilai, berbobot. Ada kaulan layyinah. Kalau berkomunikasi dengan orang lain itu dengan ucapan yang lembut, tutur kata yang lembut. Ada kaulan sadidah. Kalau berbicara dengan orang lain itu ucapan yang baik dan mengandung kebenaran. Jadi kalau mau ngomong ya itu aja koridor. Kalau nggak bisa melakukan itu, lebih baik diam. Ya, lebih baik diam. Karena apa? Mungkin hanya nyakitin, mungkin hanya mengandung ghibah, mengandung fitnah, akhirnya jadi dosa. Ya, akhirnya menjadi dosa. Nah, Bapak Ibu sekalian, di ayat 13 surat 49, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha
wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, kami ciptakan kalian dari pria dan wanita, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Inna akramakum indallahi atqakum. Tapi ingat, yang paling mulia di antara kamu itu adalah yang paling bertakwa. Nah, tadi ayat sebelumnya ketika Allah mengingatkan hubungan kemanusiaan, Allah kunci dengan wattaqullah. Allah kunci dengan bertakwalah kamu kepada Allah. Ya. Innallaha tawwabur rahim. Nah, ayat 13 Allah katakan inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kamu itu adalah yang paling bertakwa. Jadi nggak ada melihat orang itu berdasarkan status sosial. Jangan hormati seseorang itu berdasarkan status sosialnya, berdasarkan apa? Kalau darah biru itu apa? Ningrat. Jangan menghormati seseorang itu karena kayanya, karena kedudukannya, karena kehebatannya. Kenapa? Karena Allah menilai manusia tidak berdasarkan itu. Tapi Allah menilai manusia inna akramakum indallahi atqakum, bahwa yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling bertakwa. Tadi saya katakan di surat Ali Imran ayat 102 perintah takwa, tapi di 103 perintah bersaudara. Di surat Al-Maidah ayat 2, Al-Maidah itu surat 5 ayat 2. Ya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan kamu saling tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Nah, ayat berikutnya wattaqullah. Wattaqullah innallaha syadidul iqab. Al-Maidah ayat 2. Ya. Coba Bapak Ibu perhatikan Ali Imran 102 perintah takwa, Ali Imran 103 perintah bersaudara. Al-Maidah ayat 2 perintah bersaudara dikunci oleh Allah dengan perintah takwa. Ya, perintah bersaudara dikunci oleh Allah dengan perintah takwa. Surat Al-Hujurat tadi, ya, surat 49 dari mulai ayat 10. Di ayat 10 itu perintah bersaudara dikunci oleh Allah lagi dengan perintah takwa. Perintah bersaudara dikunci lagi dengan perintah takwa. Nah, Ali Imran tadi yang 133 perintah bertakwa. Ali Imran 133 perintah bertakwa dirinci oleh Allah. Sifat orang bertakwa itu menginfakkan hartanya ketika lapang dan ketika sepi. Hubungan kemanusiaan, menahan marah, hubungan kemanusiaan, memaafkan kesalahan orang lain, hubungan kemanusiaan. Jadi jangan kita sepelekan hubungan kemanusiaan itu. Saya ketemu orang rajin sholat ke masjid, aktif 5 waktu di masjid, tapi senyum aja susah. Gak peduli sama tetangga. Jadi masjid lurus, keluar masjid lurus, gak mau biarkan senyum negur orang. Ketemu gak ramai. Padahal Rasulullah mengatakan amsus salam bainakum.
Salam itu apa? Ucapkan salam. Salam itu doa. Nah kalau berarti kan kalau doa, coba gimana sih kalau doa? Mendoakan orang lain, berarti kan otomatis diiringi dengan senyuman. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu buat saudaramu itu sedekah. Itu amalan yang paling sederhana. Ucapkan salam dan senyuman. Kan gak ada. Assalamualaikum. Salam. Karena substansi dari salam itu doa. Substansinya doa. Filosofinya adalah keselamatan, kedamaian. Bagus, substansinya adalah doa, filosofinya adalah keselamatan, kedamaian. Menebar kedamaian, menebar keselamatan. Jangan kita pikir masuk surga itu hanya dengan hablum minallah. Kalau kita tak bisa merawat hablum minannas, kita bangkrut. Banyak nih orang soleh itu hanya kesolehan individual, nggak ada kesolehan sosial. Maka saya ketemu orang-orang yang secara individual, secara hubungan personalnya kepada Allah baik, tapi saya hubungan kemanusiaannya nggak baik. Dan satu sifat yang paling rusak hubungan kemanusiaan itu sifat sombong. Makanya Allah bilang inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kamu yang bertakwa. Jadi jangan sampai hubungan kemanusiaan itu dirusak dengan satu sifat sombong. Kalau dengki itu kan gak terlalu tampak. Apa dengki? Hasad itu apa? Susah lihat orang lain senang, senang lihat orang lain susah. Ada nggak, Bapak Ibu? Itu definisi hasad. Jadi kalau ada di antara kita senang lihat orang lain susah, susah lihat orang lain senang, itu kan ada di sini kan? Senang lihat orang lain susah. Susahnya alhamdulillah. Ya kan? Senang lihat orang lain susah. Susah lihat orang lain senang. Tuh kok bisa senang pegawai negeri. Dia susah. Kalau ada orang senang dia susah. Puasa. Tapi kalau sombong itu sifat Allah. Allah tuh punya sifat al-mutakabbir, yang maha sombong. Pakaian Allah Bapak Ibu pakai, pakaian Allah saya pakai. Kira-kira yang punya marah kan? Dari debu diciptakan ke debu dikembalikan sombong. Gak ada orang hebat, ada orang hebat di sini kan? Nah, sifat yang merusak persaudaraan. Maka Allah mengatakan wala tusokir khaddaka linnas, jangan kau palingkan wajahmu dari manusia karena sombong. Di fase usia biasanya masuk usia 50 tahun ke atas kalau udah rajin ngaji gitu ya. Karena tuh ada kadang-kadang sama siapapun itu, sama ustaz juga ada sifat itu. Jadi begitu masuk usia 50 tahun ke atas mulai astagfirullahaladzim, apa yang mau saya sombongkan? Apa yang mau disombongkan Bapak Ibu? Coba tanya sama diri masing-masing kira-kira apa ya? Maksudnya direnungkan, saya itu sombong apa yang saya sombongkan ya? Ganteng udah enggak? Ya. Ganteng udah enggak? Kuat? Udah enggak? Udah enggak kuat? Nyari posisi yang jauh dari AC. Kalau dulu cari dekat AC. Ya.
Saya dulu kalau Medan Aceh tahun 90 sampai 93 naik motor. Medan Acehnya mana? Acehnya sih naik Sidikalang, Brastagi Sidikalang ke 10 Salam Tapak Tuan, saya naik sepeda motor RX King. Wah, bentuk bukan sekali karena kerjaannya di Aceh. Ya seminggu sekali, seminggu 2 kali saya naik motor. Celem. Sekarang diboncengin sama ojek di belakang lagi. Ya. Dulu kalau membimbing umroh haji di umur 30-an tahun, teriak subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Kalau sekarang subhanallah, jemaah subhanallah, alhamdulillah, ada jeda. Speednya nggak seperti dulu juga. Speednya udah mulai kuat. Apa mensombongkan? Ilmu banyak lupa. Ilmu bukan punya kita. Al-alim itu Allah. Ini bapak-bapak di sini mungkin ada mantan dirut, dulunya dirut, pinter hebat. Kau tunjuk-tunjukkan siapa yang dirut. Tapi subhanallah di usia menjelang senja itu ditundukkan Allah hati kita. Itu tuh dahsyat. Gak semua orang. Gak semua orang. Profesor, guru besar ikut banyak. Ahli ginjal meninggal gagal ginjal. Ahli jantung meninggal jantung kena jantung. Ahli paru-paru meninggal kena penyakit paru-paru. Itu ditunjukkan oleh Allah. Manusia itu lemah. Manusia itu gak bisa sombong. Karena ilmu bukan punya dia, jabatan bukan. Harta dia gak bawa waktu dia meninggal. Hanya pakai kain kafan. Rumahnya di sini. Satu di sini, satu di Bintaro, satu di Bogor. Mungkin ada yang geser ke tengah, punya rumah, punya aset di Pondok Indah. Tapi meninggal tetap 1 kali 2. Itu orang kaya India siapa? Yang baru saja meninggal. Salah satu orang kaya di dunia. Tidak bawa apa-apa. Nah, pertanyaannya apa yang mau kita sombongkan? Nah, sifat sombong itu apa? Sifat sombong itu merasa paling benar. Itu cikal bakal sifat sombong. Merasa paling kaya, merasa paling pintar, merasa paling hebat, merasa paling suci. Nah, paling suci itu perasaan merasa paling soleh dari yang lain, sombong loh. Merasa paling soleh itu bentuk kesombongan. Merasa paling suci, merendahkan. Kalau sudah merasa paling soleh, merendahkan orang lain. Merasa paling suci, merendahkan orang lain. Itu sifat sombong. Dan itu merusak hubungan. Maka ada istilah wala tusair. Ada ayat mengatakan wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah enggak suka sama orang yang mukhtal. Rasanya cepat amat ya. Allah enggak suka sama yang mukhtal. Mukhtal itu apa? Tadi merasa ganteng, merasa apa? Timbul sifat sombong dan akhirnya fakhur. Fakhur itu membanggakan diri. Padahal dari tanah diciptakan ke tanah dikembalikan. Jangan ada sifat sombong. Berjalan dengan rendah hati. Jangan punya sifat sombong. Itu
Nah, hubungan kemanusiaan ini menjadi salah satu kunci kita bahagia. Jadi bukan hanya hubungan kepada Allah saja, tapi hubungan ke manusia. Makanya di Ali Imran 112 Allah katakan duribat alaihimul dhillah aina ma thuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Jadi manusia itu hina di mana saja dia berada, ya hina, kecuali dengan hablum minallah dan hablum minan nas. Jadi kita perlu rawat ini hubungan kemanusiaan kita. Dan bapak-bapak kalau sudah syukur gini jangan pindah rumah lagi. Karena kalau pindah rumah lagi adaptasi lagi dengan lingkungan yang baru. Ya. Jadi di sini apalagi rumah dekat masjid, suatu saat kalau pulang warga yang sudah dekat sama kita yang mendoakan kita, yang menyolatkan kita. Terus saya punya jemaah dekat rumah, Ustaz saya mau pindah. Umur segini ngapain pindah? Nanti cari lingkungan baru lagi, membangun hubungan emosional itu tak gampang. Gak kepengen Bapak disolatin di masjid, tempat Bapak sholat bersama warga yang sudah punya hubungan emosional itu. Ya, tak gampang. Kalau saya lihat kan dah di atas setengah abad semua ini. Jangan pindah rumah lagi. Susah adaptasinya itu dengan suasana baru itu susah. Ya, rawat aja hubungan kemanusiaan kita itu. Ya. Nah ini menunjukkan ya, kenapa pentingnya hablum minan nas? Karena kita itu butuh orang lain. Apalagi hubungan mukmin dengan mukmin. Kata Rasulullah SAW seperti kalbunian. Kalbunian itu seperti sebuah bangunan ya suntuk bangun. Seperti bangunan yang saling menguatkan. Saya renov rumah. Mandor yang renov rumah berapa tahun yang lalu, dia bilang, Ustaz, coba pegang dindingnya. Goyang, dindingnya goyang. Tinggi, segini, tapi goyang. Kok goyang? Dia belum diikat. Nanti saya buat tembok sebelah sini, kita kunci, kita ikat. Pakai baja itu diikat. Baru saya, nah saya memahami hadis itu kan, bahwa benar ternyata kalau nggak diikat dengan yang lain, tembok yang lain dengan baja itu, dengan penopang itu, kunci kaki apa namanya? Balong-balong itu goyang. Oh, ternyata kita membutuhkan orang lain. Kita nggak bisa hidup sendiri. Kita butuh orang lain dalam segala. Maka saya katakan kalau ada yang sombong di komplek kita, saya kan karakter orang Medan ceramah itu belak-belakan orang Medan. Nah, kalau ada yang sombong di komplek kita, nanti waktu meninggal suruh mandi sendiri ke kuburan sendiri. Naik gojek aja, bisa gojek ke kuburan sendiri, masuk ke dalam, tanam sendiri. Kalau bisa boleh sombong. Kalau bisa boleh sombong. Tapi kalau nggak bisa jangan sombong. Ya kalau nggak bisa jangan. Mandi dimandikan, pakai kafan dikafanin. Ke peristirahatan terakhir diusung, masuk ke liang lahat dimasukkan. Bisa melakukan sendiri. Kalau bisa boleh sombong, kalau nggak bisa jangan sombong. Nah itu sifat yang paling dibenci oleh Allah. Nggak akan bisa masuk surga orang yang punya sifat sombong. Nah Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi kalau kita bicara hubungan kemanusiaan, apalagi hubungan Muslim dengan Muslim, itu terkait dengan nilai ketakwaan. Ingat ya? Terkait dengan nilai ketakwaan. Nah, dalam satu hadis Rasulullah SAW disebutkan, "Haqqat mahabbati lil mutahabbina fi." Hadis qudsi. "Wa haqqat mahabbati lil mutabadilina fi."
haqqat mahabbati bil mutazawwilina fi. Kata Allah dalam satu hadis qudsi, cinta Allah itu mengiringi atau bersama orang yang saling menyintai di jalan Allah, saling memberi di jalan Allah, saling mengunjungi di jalan Allah. Kalau kita saling menyintai di jalan Allah, saling memberi di jalan Allah, saling mengunjungi di jalan Allah, cinta Allah mengiringi kita semua. Itu janji Allah dalam satu hadis qudsi. Maka ketika kita menghadapi masalah dalam hubungan persaudaraan, ya, dalam hubungan persaudaraan, cintailah saudara kita itu karena dia dekat kepada Allah. Cintailah sahabat kita itu karena dia dekat kepada Allah. Ya. Kemudian bencilah dia bukan karena keseluruhan sifatnya, tapi ada mungkin karena dia melakukan perbuatan maksiat, bencilah dia karena kemaksiatannya itu saja. Nah, kemudian ingatkan dia tentang kemaksiatannya itu. Jadi kalau kamu masih melakukan perbuatan dosa itu menghalangi hubungan persaudaraan antara saya dengan kamu. Nah, jangan kita benci dia sebenci-bencinya. Gak boleh kita benci dia sebenci-bencinya, karena masih banyak kebaikannya. Maka peran kita itu mengingatkan dia. Untuk apa? Kembali menguatkan persaudaraan kita dengan dia. Kalau ada orang yang menentang hukum Allah, misalnya kafir, orang kafir, Bapak Ibu punya teman orang kafir? Baik, saya juga punya teman orang kafir. Saya bilang sama teman saya, kamu jangan marah dengan istilah kafir. Karena kalau nggak pengen disebut kafir ya muslim. Di luar muslim yang kafir itu menurut yang menciptakan kita, bukan saya. Menurut yang menciptakan manusia. Kalau nggak muslim ya kafir. Kalau nggak mau disebut kafir ya muslim. Mukmin, musyrik. Kalau nggak mau disebut musyrik ya mukmin. Nah, di Jakarta ini kita banyak sahabat partner kerja orang kafir. Iya, serius. Saya yang sedang dekat sama saya sekarang ada Chinese, sahabat saya, ingetin saya. Kadang-kadang dia bilang, Ustaz, kalau Ustaz lagi ke Jawa Tengah, jangan lupa ziarah ke makam wali. Udah cerita sejarah wali. Dia cerita sejarah wali. 9 wali dia cerita sejarah ke saya. Terus dia bilang, Ustaz jangan lupa silaturahim kita ya. Besok saya tunggu. Oh siap. Ustaz, silaturahim itu meluaskan rezeki, memperpanjang usia. Itu hadis. Masih ada WA-nya. Memperpanjang rezeki dan meluaskan rezeki, memperpanjang usia. Ustaz ada kesulitan apa? Ngobrol sama saya, kita diskusi Ustaz. Diskusi. Saya bilang, Pak, Bapak kafir. Gak marah. Kenapa? Dia tahu itu istilah dari yang Maha Pencipta. Kalau dia seseorang yang beragama Islam disebut muslim, di luar Islam disebut kafir. Kalau dia beriman kepada Allah mukmin, kalau dia tidak beriman musyrik. Itu aja. Nah, tapi kan bergeser istilah ini jadi istilah yang tidak baik gitu ya. Nah,
Nah, yang boleh dibunuh itu yang membunuh kita. Yang boleh kita perangi yang memerangi kita di Indonesia. Kalau nggak pernah memerangi kita, jangan kita perangi. Maka ada namanya ukhuwah watoniyah. Ukhuwah watoniyah itu persaudaraan kebangsaan. Indah nggak itu kalau kita rawat itu namanya? Persaudaraan kebangsaan itu kalau dirawat itu indah. Ukhuwah watoniyah. Saya ceramah di Irian tahun 2003. Yang undang saya bilang, Ustaz jangan lama-lama ceramahnya. Banyak orang Kristen yang hadir. Ada gubernur, ada mantan gubernur, dan ini 50% Ustaz. Terus waktu saya ceramah, saya naik, saya bilang, saya kasih shock terapi. Islam adalah agama yang paling benar buat saya. Wah, saya kan sambil lihat mata mereka. Islam tidak bisa ditawar. Tidak bisa ditawar. Islam agama yang paling benar buat saya. Tapi saya yakin bahwa bapak-bapak ibu-ibu, saya setuju karena saya udah kasih tahu kan, Kristen adalah agama yang paling benar buat orang lain. Maka kita punya kebenaran yang kita yakini. Nah, kalau kita berangkat bersaudara dari titik itu, dua titik itu, kita nggak pernah ketemu. Kita nggak akan pernah saling menghargai. Cukup satu alasan, karena kita manusia, kita harus saling menyayangi. Kita aja alasan. Betul kan? Karena kita manusia, maka kita harus saling menyayangi, saling menghargai, ya, saling menyintai. Jadi kalau usah bicara, kalau berhadapan dengan teman-teman kita kafir itu, kalau usah bicara Islam agama yang paling benar, karena dia punya keyakinan agama dia juga paling benar. Terus titik temu kita pada apa? Pada nilai-nilai kemanusiaan. Nah, paling saya diam-diam saya doakan, ya Allah, mudah-mudahan dia jadi sahabat dunia akhirat saya. Mudah-mudahan kau bukakan pintu hatinya menjadi saudara dunia akhirat saya. Ada satu notaris itu sahabat saya, baik banget. Itu suka kalau saya pergi aja saya doakan. Kalau mudah-mudahan dia jadi sahabat saya dunia akhirat. Ada satu lagi security di Bekasi, security, teman kecil saya. Teman kecil di Medan. Sampai sekarang masih komunikasi. Security di pabrik. Ya. Sekarang saya doakan, ya Allah, mudah-mudahan dia jadi sahabat saudara saya dunia akhirat saya. Jadi kalau ketemu, ya dia dengan kebenaran yang dia yakini, ya kita dengan kebenaran yang kita yakini. Kalau ada ruang sedikit sudah terbuka diskusi berpasti. Kalau enggak, itu akan menjadi masalah nanti buat mereka. Ya. Jadi yang kita perangi itu kalau mereka memerangi kita, itu yang disebut dengan fa in kana harbiyan fa huwa mustahiqqun lil qatl wal irqab. Jadi kalau dia kafir yang memerangi kita, perangi. Tapi kalau enggak, ya di Indonesia enggak ada itu kafir harbi itu enggak ada di Indonesia. Nah, ya. Nah itu dia. Wa in kana dhimmiyan fala yajuz idza'uhu illa bil i'rad anhu. Ya. Kalau dia kafir di bawah kekuasaan negara Islam, nggak boleh kita sakiti. Di bawah negara Islam. Nah, kalau dia menyakiti si kafir zimmi ini, bukan kafir harbi tadi, itu cuma dikucilkan. Islam tuh, saya bilang sama teman-teman, mana Islam mengajarkan kekerasan? Nggak ada. Membunuh itu punya alasan, memerangi itu punya alasan. Kalau tidak ada alasan, tidak boleh memerangi, bahkan dilindungi. Kafir harbi diperangi karena memerangi. Kafir zimmi nggak diperangi, dilindungi. Nah kalau nyakitin
wa tahqir lahu bil ittirar illa adiyaqit tariq wa tarkil buda'ah bis salam fa in sallama qila lahu wa alayhi. Jadi kafir zimmi itu kalau saya menyebutnya ya di Indonesia ini teman-teman kita yang non muslim yang bahasa kita kafir itu baik-baik menurut saya. Ya mayoritas yang saya kenal ya. 1-2 lah oknum lah. Ya. Nah, kalau mereka menyakiti kita misalnya ya, mereka menyakiti kita, enggak boleh kita bunuh. Ada dikucilkan. Ya, dikucilkan, dihinakan. Nah, kalau mereka mengucapkan salam, ya, fa in sallama qila lahu wa alayhi. Kalau dia ucapin salam wa alayhi. Nah, wa alayhi. Jadi saya yang tadi saya sebut seorang tinggal di BSD. Itu kalau ketemu udah paling lain. Assalamualaikum Ustaz. Di WA, telepon, ya kan? Ya, saya bilang, Alex. Ya, kalau dia doakan kita keselamatan, ya, kita mau doakan dia keselamatan, waalaikumsalam. Tapi jangan diikuti warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya pelajari ini Bapak Ibu, subhanallah, indah ajaran Islam. Nah, tapi sayang ini nggak dimaknai secara baik oleh kita. Ya makanya orang Islam itu saya lihat sudah pecah belah. Ya, udah merasa paling ibadah udah paling nikmat, ibadah dia udah merasa nikmat, ya orang lain udah salah, mulai ngeri. Kayak akhirnya gara-gara tahiyat aja bisa nggak bersahabat dan gawat gitu. Gara-gara kunut misalnya nggak saling bertegur itu kan. Gara-gara yang satu pakai wirid setelah sholat, satu nggak pakai wirid setelah sholat. Ada tuh habis selesai sholat keluar, dia nggak mau wirid, nggak apa-apa. Nah harusnya jangan mengatakan bahwa orang yang wirid itu adalah ahlu bid'ah, gitu kan? Nggak boleh. Nah yang wiridan juga jangan bilang itu nggak menghormati orang yang sedang wiridan. Udah jalani saja sesuai keyakinan. Kalau itu merasa paling benar, merasa itu benar, jangan menganggap yang dilakukan oleh orang lain itu tidak benar. Nah, itu sumber masalahnya. Yang terakhir itu yang sumber masalah. Yang aneh nggak ikut wirid. Saya berapa kali ketemu nggak ikut wirid karena nggak diajarkan Rasulullah. Tapi main HP bisa. Jadi begitu salam, HP dipegang. Tuh, wirid nggak diajarkan Rasulullah, main HP gimana? Jadi jangan jalankan apa yang kita yakini itu benar, jangan menganggap yang dijalankan orang lain itu salah. Kebenaran itu milik Allah. Jadi saya bilang selama kita hidup di dunia rawat persaudaraan. Tahlilan. Kami tanya, tahlilan nggak diajarkan Rasulullah. Saya bilang capek hidup gitu. Tahlilan nggak diajarkan Rasulullah. Udah nanti aja udah kita sama-sama di jurun, kita lihat yang hidup nyampe nggak tahlilannya ke kita. Kalau nggak sampai tuh kan nggak sampai tahlilannya kan nanti. Sekarang nggak ada yang tahu, ya kan? Sekarang nggak ada yang tahu. Udah mau tahlilan nggak tahlilan ya sudah. Kepastian itu setelah kita meninggal. Nyampe nggak tuh tahlilan orang yang hidup sama kita? Sekarang berdebat soal ruh di mana? Ada yang menyebutkan ruh itu hadis di sayap burung yang berterbangan di surga. Ada berdasarkan perjalanan Isra Mi'raj, Rasulullah melihat di sisi kanan dan sisi kiri Nabi Adam. Yang kanan orang soleh, yang kiri bukan orang soleh. Ada riwayat pendapat ulama berdasarkan ayat Quran, roh itu diilihin orang soleh, dekat dengan pintu surga, di siji dekat dengan pintu neraka. Ada riwayat mengatakan roh itu roh orang
orang nikah tuh di taman-taman kuburannya. Nah, terus akhirnya yang mana yang benar? Oh, tahu nggak? Mati. Nah, Ibnu Qayyim bilang di bukunya tentang ruh, dia bilang apa? Hanya kematian itu akhirnya yang bisa menjelaskan kepada kita. Makanya nanti kalau udah pergi duluan jangan tinggalin WA grup infokan. Jadi hanya kematian itu yang akhirnya bisa menjelaskan di mana roh setelah meninggal. Karena kan berdebat gitu ya, sesuatu yang gaib diperdebatkan, ribut, ngeri kan? Padahal akhirnya hakikat roh itu diketahui setelah kita meninggal. Coba sekarang siapa yang bisa cerita alam barzakh bentuknya seperti apa? Kalian tahu nanti kematian yang bisa menjelaskannya kepada kita seperti apa alam barzakh. Baik Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan. InsyaAllah kita tanggal 21 itu minggu keberapa? Saya belum. Hari Jumat minggu ketiga tanggal berapa? Jumat minggu ketiga tanggal 16. 16. Ya 16. Oh. Nanti saya cari pusat dulu ya. Karena saya berangkat umroh tanggal 12. Ya, ada satu keluarga minta maunya sama saya. Jadi, ya Pak. Menanya Pak, boleh. penjabaran dari Khairul Nisa dan Pak Bumi. Kalau Ikhwan dan Ajasa itu sesama Muslim, bagaimana dengan sesama mereka? Apakah masuk ke dalam? Ya. Khairul nas dan Faumin nas. Jadi sebetulnya kalau kita paham hadis itu terkait dengan hubungan kemanusiaan. Misalnya amalan yang paling sederhana tadi juga termasuk menyingkirkan duri dari jalan untuk kemaslahatan manusia. Bapak sama Ibu paham nggak maksud dari rahmatan lil alamin? Rasulullah SAW itu diutus rahmatan lil alamin. Dan di hadis lain Rasulullah mengatakan diutak lima makarimul akhlak. Jadi kalau kita merasa bahwa kita pengikut Rasulullah, harusnya kita juga adalah rahmatan lil alamin. Harusnya kita rahmatan lil alamin. Dan itu nanti kalau kita praktik dari semua ibadah yang kita kerjakan, semua ibadah itu dampaknya adalah dalam konteks kemaslahatan sosial. Jadi Muslim itu, mukmin itu harus mendatangkan kebahagiaan, kemaslahatan bagi orang di sekitarnya. Makanya kemarin saya sampaikan ada hadis Nabi mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'zi jaruh." Ukuran iman. Pak siapa Pak? Pak Yai. Ukuran iman dan kualitas iman kita kepada Allah dan hari akhirat, bayangkan. Kalau mau menilai iman seseorang, iman dia kepada Allah dan hari akhirat, simple kalau menurut hadis ini. Lihat hubungan dia bertetangga. Rasulullah mengatakan, jangan sakiti hati tetangga. Hubungan kemanusiaan. Tetangga itu bisa nasrani, bisa Buddha, bisa Hindu, bisa Konghucu. Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hormati tamunya. Tamu kita siapa? Siapapun. Siapapun. Saya ada tamu. Tamu saya tuh selalu bawa makanan. Cuma nggak pernah saya makan karena saya nggak berani makan. Karena dia non Muslim. Tapi
Tapi saya nggak lihat bahwa dia bawa makanan, apa ya? Yang saya pahami adalah rasa ingin bersaudara itu yang paling. Itu yang membuat saya menghargai dia, itu membuat saya menyintai dia. Nah, cuma kalau soal makanan itu hal lain gitu, maksud saya. Karena ada aturan, kita nggak tahu di halal apa enggak gitu kan. Dia bilang, Ustaz, ini saya masak sendiri, Ustaz. Suka masak sendiri. Halal Ustaz. Halal. Gini, saya pernah makan di satu rumah makan mana di Ambas. Istri saya bilang gini, Bang, lagi viral, belum ada istilah viral, lagi rame banyak nonton, makan sendiri Bang, baik. Makanlah di Ambasan, berapa tahun yang lalu. Terus saya tanya, lagi iseng-iseng, belum keluar, Mbak, halal Mbak, halal Mbak, di sini halal, Mbak nggak jual makanan mengandung babi, so gitu. Kalau babi di tempat satu lagi, gitu. Yang punya sama, tapi tempat satu lagi. Nah, terus ya, dapurnya sama, waduh. Masak dapurnya sama. Oh. Langsung saya tinggal dapurnya sama. Seberapa telatennya si pekerja kita yang mungkin belum paham agama benar gitu ya, membersihkan atau mungkin bisa aja nih maaf ya rendang di culitnya itu dipakai untuk rendang yang satu lagi, begitulah pikiran kita. Nah, jadi kembali Pak, bahwa ukuran tolak ukur iman kita itu dilihat dari hubungan kemanusiaan kita, dahsyatnya itu. Ya termasuk dengan non muslim. Karena tetangga itu nggak disebut tetangga Islam atau non muslim. Termasuk tamu. Nah, maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Nah, itu yang sering saya sampaikan. Sekarang lagi rating pertama itu fakultas komunikasi tahun ini. Saya dengar fakultas kedokteran tahun ini minat anak-anak kita tuh, anak cucu bapak ibu tahun ini fakultas komunikasi. Komunikator yang paling handal, verbal dan verbal itu adalah Rasulullah. Oh iya dong. Islam bisa diterima dunia ya. Karena apa? Strategi komunikasinya Rasulullah. Rasulullah itu komunikasinya apa? Melalui akhlaknya, perilakunya, perkataannya. Perkataan Rasulullah itu qaulan karimah, qaulan sadida, qaulan ma'rufa, qaulan baligha, qaulan layyina. Jadi kalau bapak-bapak perhatikan, kalau bapak-bapak, ibu-ibu berkomunikasi dengan orang lain, memuliakan orang lain dengan ucapan yang benar, dengan tutur kata yang lembut, dengan ucapan yang baik, ya, dengan ucapan yang menghargai orang lain, pasti bapak ibu ditunggu. Aku nunggu orang ini mau kapan ngomongnya, karena setiap dia bicara selalu tutur katanya enak didengar, memuliakan orang, mengandung kebenaran dan seterusnya, dan disampaikan dengan cara yang lembut. Bapak ibu kalau nggak sholat neraka, yang bapak ibu lakukan itu sesat. Benar, itu benar. Tapi cara menyampaikannya, metodenya bertentangan dengan Quran. Quran bilang qaulan karimah, qaulan sadida, qaulan baligha, qaulan ma'rufa, dan yang penting qaulan layyina, benar tapi sampaikan dengan cara yang lembut. Ya bapak ibu nyuruh anak sholat, kan ada bapak bilang sholat nggak sholat, capek bapak, capek pakai kol-kol. Ya kan? Tapi di sini mainnya di sini. Kalau
Kalau yang kedua itu bahasa hati, bahasa kolbu. Mainnya di frekuensi bahasa hati, bahasa kolbu. Kalau yang pertama bahasa emosi. Nah, beda. Dakwah juga begitu. Tapi kalau lihat kemungkaran nggak bisa, harus tegas. Jadi harus ada orang-orang seperti Habib Rizik, harus ada. Karena itu mengawal umat. Betul, betul. Makanya sekarang sedang dikampanyekan merawat lingkungan, ya, merawat lingkungan. Baik Pak, sehat-sehat semua, ya, biar bisa Bapak Ibu sholat sunnah. Ya Pak, Insya Allah ketemu di bulan depan ya. Yang bulan ini tanggal 16 itu. Sehat-sehat buat semua. Semoga semua bahagia. Al-Fatihah. Baik, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.